Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Pasti bosan ya di rumah terus ya? Oke, selama pandemik ini, Mentio akan memberikan kelas melalui tutorial ini, melalui YouTube ini ya. Jadi, kita akan membahas materi pertama kita untuk di semester pertama ini. Oke, materi kita yang pertama nanti akan berikan sebuah gambar nih. A picture is worth 1,000 words. Kira-kira artinya apa ya? Bisa diartikan nggak? Oke, jadi a picture, sebuah gambar itu bisa diartikan ribuan kata. Sebuah gambar, setiap orang bisa punya pendapat masing-masing. Nah, di slide yang pertama ini kita lihat nih, friendship means understanding, not agreement. Persahabatan berarti saling memahami, bukan memaksakan. It means forgiveness, not forgetting. Persahabatan juga berarti saling memaafkan, bukan melupakan. It means the memories last, even if contact is lost. Persahabatan juga berarti kenangannya akan selalu ada meskipun kontaknya hilang atau kita sudah lama tidak pernah bertemu. Nah, kira-kira kita mau bahas apa ya? Ada hubungannya dengan gambar dan juga makna. Oke, kita langsung ke slide kedua ya. Nah, biasanya sebelum memberikan materi, ini nih ada dasarnya nih. Alasannya apa sih ya? Jadi dari pemerintah kurikulumnya kita sudah ada nih membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan, beberapa teks khusus dalam bentuk teks caption. Nah, dengan memberi dan meminta informasi terkait gambar, foto, tabel, grafik, ataupun bagan sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, berarti materi kita ini adalah, betul, text caption. Kalian sudah sering dengar ya, caption di Instagram atau mungkin di majalah ada caption. Tapi apa sih sebenarnya itu? Oke, nanti ya kita bahas bareng-bareng. Kemudian ada angka 4 nih. 4 maksudnya apa sih? 4 ini berarti nanti keterampilannya apa saja sih yang akan kita mau bahas nanti ya. Jadi yang pertama adalah menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks khusus dalam bentuk caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, maupun bagan. Nah, maksudnya kita melihat gambar nih, jadi kita tahu nih, gambar ini tuh artinya seperti ini. Jangan sampai gambarnya bola, tapi kita memberikan makna, ini bakso nih, atau ini mungkin adalah balon, atau mungkin ini adalah donat. Nah, harus comprehend, jadi harus sesuai. Yang kedua, menyusun teks khusus dalam bentuk teks caption terkait gambar, foto, tabel, grafik, maupun bagan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Jadi, materi kita untuk yang pertama ini nanti kalian akan membuat sebuah caption, text caption. Seru deh pastinya nanti habis ini ya, soalnya kan kalian kan anak-anak muda yang suka mencari gambar atau mungkin foto ya, yang mungkin Instagramable ya, jadi pasti sesuai nih dengan materi ini. Oke. Kalian sering ya melihat caption mungkin di Instagram atau mungkin di majalah atau apa ya. Tapi sebenarnya, what is caption? Apa sih caption itu sebenarnya? Kira-kira kalian tahu nggak? Boleh searching dulu nih. Ya. Sudah ketemu? Oke. Caption is a short piece of text under a picture in a book, magazine, or newspaper that describes the pictures or explains what the people in it are doing or saying. Jadi, kasarannya
caption itu adalah tulisan atau teks pendek yang ada di bawah gambar ya, yang bisa ada di buku, majalah, ataupun koran yang menggambarkan gambar itu sendiri tentang apa yang orang tersebut lakukan dalam gambar itu atau mungkin mereka lakukan. Sejauh ini masih paham ya? Bisa mengikuti ya caption. Jadi caption itu adalah tulisan yang ada di dalam gambar yang bisa ditemukan bisa di majalah, koran, ataupun buku ya, yang menjelaskan apa yang orang tersebut lakukan atau katakan. Oke. Apa sih yang akan kita pelajari nanti di chapter yang pertama kali ini ya? Kita akan writing photo caption. Dan juga kita memperhatikan elemen-elemen apa saja sih yang paling tidak harus ada dalam sebuah caption. Jadi tidak asal menulis saja. Oke. Jadi kalau semua ada gambar seperti ini ya. Ada gedung runtuh nih ya. Jadi, a photo caption gives reader basic information to understand the photograph and it is related to the news. Ya. Jadi, sebuah caption foto itu bisa paling nggak memberikan informasi dasar, informasi yang paling dasar banget untuk memahami sebuah foto ya, yang berhubungan dengan berita. It includes the identification of the people, place of event, and date when it was taken or relevant information ya. Ini berhubungan dengan identifikasi atau siapa saja sih yang terlibat dalam gambar itu, orang-orangnya, tempatnya, atau mungkin kapan kejadiannya ya. Elemennya paling tidak dalam informasinya itu harus ada siapa itu yang ada dalam foto, atau mungkin apa yang sedang terjadi, kapan itu terjadi kejadiannya ya, atau mungkin di mana sih kejadiannya, atau mungkin bagaimana itu terjadi ya. Jadi bisa penulisannya pun grammarnya kalian boleh menggunakan semuanya sih, bisa menggunakan present tense boleh ya. Kemudian written in complete declarative sentence, jadi istilahnya declare, jadi istilahnya memberikan informasi yang juga clear juga ya. Kemudian untuk mengidentifikasi orangnya harus dari kiri ke kanan ya. Jadi semua ada gambar 3 orang. Jadi kalian mau menjelaskannya bukan dari yang tengah-tengah dulu. Kalau bisa dari sebelah kirinya, baru kemudian ke sebelah kanannya. Oke. Kalau kalian mau informasi lebih lanjut, boleh mengunjungi ini ya, websitenya nanti. Tentang apa sih caption, atau hal-hal apa saja yang perlu kita harus kira meng-caption, langkah-langkahnya. Oke, next, Mama ada Memtik punya gambar ini nih. Do you recognize them? Tahu ya mereka ya? Oke, yes, betul. Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir. Jadi ini ada sebuah gambar, di mana keduanya berteriak ya, sambil menggenggam kedua tangan mereka. Mereka so happy karena apa yang terjadi ya. Nah, di caption itu membantu nih gambar ini untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Nah, ada captionnya tuh ya. Indonesia Mixed Doubles, Tantowi Ahmad and Liliana Natsir have won World Badminton Championship in Glasgow, Scotland. Nah, jadi ternyata ada informasi bahwa ganda campuran Indonesia Tantowi Ahmad dan Liliana Natsir telah memenangkan kejuaraan dunia badminton bulu tangkis di Glasgow, di kota Glasgow, di Skotlandia. Ini memberitakan adalah dari Reuters, penulisnya Russell Shane. Ini tadi yang gambar sempat muncul ya. Jadi tentang earthquake di mana? Nah, tadi ya paling nggak sebuah gambar itu menjelaskan kejadiannya. Kalau tadi kan di gambar pertama tadi siapa yang ada dalam gambar itu, ada Liliana Natsir mungkin ya, Tantowi Ahmad. Akan terjadi mereka memenangkan pertandingan atau kejuaraan dunia ya. Di gambar kedua ini ada kejadian lagi nih. Earthquake in Mexico causes 56 people died on last Friday. It is estimated the death toll rises. Ya. Jadi ini menceritakan tentang
memberikan info tentang gempa yang ada di Meksiko yang menyebabkan 56 orang meninggal ya pada hari Jumat kemarin, dan diperkirakan angka kematiannya akan semakin meningkat ya, mungkin karena ada banyak yang belum ditemukan ya. Jadi kalau caption seperti ini ya, jadi salah satunya ya, jadi karena ini kita biasanya menemukannya mungkin di majalah atau mungkin di koran ya, jadi ada gambar, kemudian ada informasi tentang gambar tersebut, siapa yang terlibat, apa yang terjadi, kapan, di mana ya. Tapi tidak semuanya harus muncul ya, boleh beberapa di antara yang tadi elemen-elemen caption yang muncul tadi. Tidak harus semuanya muncul semua, boleh beberapa aja. Oke. Nah, kalau Memti punya gambar ini nih, ada orang berpendapat ada 6, no it's 9 ya. Kemudian ada informasinya atau ada penjelasannya. Just because you are right doesn't mean I'm wrong. You just haven't seen life from my side. Oke. Captionnya bagus ya. Jadi dari sisi orang yang menganggap itu angka 6 dan juga dari sisi orang menganggap itu 9, semua menganggap mereka itu benar ya. Hanya karena kamu benar bukan berarti aku salah loh ya. Hanya saja kamu tuh nggak lihat dari sisi saya. Nah, see, a picture has 1,000 words. Oke. Jadi gambar tuh punya ribuan kata atau ribuan makna. Orang bisa berpendapat memaknai gambar tersebut. Oke. Next, nanti punya gambar yang kedua ini. Siapa nih yang kecilnya kayak gini nih? Study, exam, result. I hate growing up. Ini mungkin yang kalian rasakan ya saat ini ya. Belajar, ujian, ya. Aku benci deh harus tumbuh. Pengennya di baby terus ya. Atau mungkin gambar yang kedua nih. Look that little chicken ya. Dia lari, oke. Ada captionnya, I don't wanna be a nugget ya, I don't wanna. Jadi dia nggak mau. Jadi si penulis ini memberikan gambaran bahwa si kan ini lari soalnya dia nggak mau dijadiin nugget nih. Aku nggak mau ya, aku nggak mau jadi nugget ya. Jadi dia mau free. Oke, ini juga bagian dari caption. Ya, karena apa? Karena dia memberikan informasi tentang gambar tersebut, apa yang sedang dipikirkan atau dilakukan. Ya. Jadi nggak ada salah atau benar ya istilahnya, karena kalian boleh menerjemahkan atau membuat gambar tersebut sesuai dengan imajinasi kalian, atau paling tapi harus komprehensif ya, paling tidak harus ini ada informasinya ya dari gambar tersebut. Intinya di situ sih. Jadi gambar caption itu adalah informasi atau tulisan yang ada di dalam gambar, di bawah gambar tersebut ya. Oke, kalau seumpama Memti punya 3 gambar ini nih ya, nanti ada 3 gambar ini ya. Yang pertama ada burn calories not electricity, take the stairs ya. Gambar kedua ada genius club meeting, oke. Ada gambarnya, ada informasinya, oke. Kemudian yang ketiga juga ada gambar juga informasi. Now create your growth story with Snapdeal. Start advertising today with 5,000 free credits. Click here to fill the offer. Okay. Sudah? Oke. Nah, nanti punya mission for you ya untuk meetingnya kita yang pertama ini ya. Jadi yang Memti ingin kalian lakukan, tolong kalian perhatikan 3 gambar ini, oke. Kemudian nanti kita kembali lihat di slide selanjutnya dari gambar sebelumnya tadi, kira-kira kontennya apa ya? Dari gambar 1, 2, dan 3, konten itu isinya apa? Kemudian tujuannya dari gambar tersebut apa ya? Kalau gambar 1, 2, dan 3 tadi. Kemudian kira-kira gambar tersebut ditujukan untuk siapa ya? Atau target readersnya buat siapa?
Paham? Jadi dari 3 gambar tersebut, kalian boleh memberikan makna terserah ya dari gambar tersebut. Kira-kira isinya tentang apa? Dari 3 gambar itu gambar 1, 2, dan 3. Kemudian tujuannya dari gambar 1, 2, dan 3 itu apa? Kemudian untuk siapa sih sebenarnya gambar-gambar tersebut? Ya. Dan misi kalian yang kedua, dari slide yang pertama sampai slide ke-12 nanti, ya. Nanti akan memberikan kalian file PowerPoint-nya, oke. Kira-kira gambar mana sih yang paling kalian suka dan kenapa? Ya. Tadi kan ada beberapa gambar tuh, ya. Kalian pilih tuh. Kalian boleh memilih lebih dari 1 gambar. 1 aja boleh, boleh. Ya. Jadi kalian pilih gambar mana yang paling kalian sukai dan kenapa. Oke? Oke. Sekiranya hanya itu aja ya untuk yang pertemuan kita yang pertama ini. Nanti kalian bisa mengerjakannya. Jadi tugasnya tahu ya, 2 tadi untuk yang pertama ini. Yang pertama adalah kalian mengisi tadi dari gambar 1, 2, dan 3. Isinya tentang apa? Gambar 1, 2, 3. Kemudian tujuannya tadi ya, tujuannya apa? Kemudian kira-kira dari gambar 1, 2, dan 3 ini untuk siapa? Target readersnya untuk siapa? Itu yang pertama. Oke. Yang keduanya kalian pilih nih dari slide yang awal-awal tadi, gambar mana yang menurut kalian menarik dan kenapa? Harus bilang kenapa. Jadi nggak cuma I like the picture with the chicken. Itu aja. Alasannya kenapa? Kalian harus nyebutin kenapa kok seneng dengan chicken. Because I like to eat chicken, man. Atau I like to eat nugget, ya. You write your own reason why you choose the pictures. Okay? Nanti kalian bisa buka di Moodle-nya, nanti bisa mengerjakan di sana, bisa pilih di assignment aja, ya nanti akan berikan linknya nanti menyusul. Oke? Oke. Kira-kira sementara untuk itu untuk hari ini itu dulu aja ya. Oke? Sampai jumpa nanti di next materialnya dan next project untuk yang caption nanti akan informasikan di video selanjutnya. Oke? Have a nice day. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.